menyoroti ya sistem mekanisme yang harusnya bisa dibikin lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, dan tentunya menguntungkan dari sisi produsen dan juga konsumen ya Pak ya. Tapi pandangan Anda secara teknis ya dari mekanisme ini sendiri yang harusnya bisa diperbaiki dengan cepat dan tepat oleh pemerintah saat ini seperti apa? Ya memang tidak ada yang istilahnya kita seperti makan cabai langsung terasa pedasnya, tetapi secara fundamental kan. Pertama ya membuat mereka itu mempunyai katakanlah menurunkan harga pokok kan. Agar supaya memproduksi barang yang lebih, kalau artinya gini, mereka memang mungkin tidak sama biaya produksi seperti perusahaan yang besar. Ya. Nah marilah kita bantu mereka supaya lebih peningkatan. Kedua, yang paling penting pada saat panen itu dia tersalur di mana tidak melalui banyak pihak yang terlibat, dan ini semua kan mengambil keuntungan. Saya tidak mengatakan beginilah, kalau kita mau bicara bahasa yang terang, yaitu broker. Broker di perunggasan itu sekian lapis, yang semua kan mengambil untung. Yang tadi Anda katakan juga mereka juga perlu hidup gitu ya Pak? Cuma mereka kan perlu hidup, jadi memang kita perlu duduk bersama-sama bagaimana mencari rumusan. Jangan hanya untuk karena saya hidup, saya mematikan yang lain. Iya. Nah, mari kita bicara. Jadi broker kita ajak bicara dan lain-lain. Kalau kita tidak begitu, jadi kita jadi tambal sulam. Jadi sekarang harga turun, instruksi jual sekian. Sampai dengan gudang penuh dan seterusnya, lantas bagaimana? Ya buang kan. Kecuali kalau kita mau menganut seperti dulu, yang saya kira sudah tidak pernah dengar waktu saya masih SMP atau SMA. Harga kopi dunia itu kalau jatuh itu sekian kapal mereka buang di laut itu kopi ya, supaya naik. Nah kita kan apakah mau seperti itu? Jadi mestinya beginilah, saya sarankan kepada pemerintah kita duduk sama-sama, kita kumpulkan beberapa alternatif probability. Pertama, instruksi harga tidak boleh turun dari sekian. Oke. Satu. Kedua apa ya, itu yang affirmative action saya bilang. Yang penting kita lokalisir bagaimana peternak mandiri ini supaya dia hidup. Karena yang selalu menjadi perhatian pemerintah kan peternak ini. Kalau perusahaan merugi pemerintah tidak pusing, tetapi kalau peternak teriak dia repot kan. Oke. Salah satu cara adalah menjual akses, mempunyai akses langsung kepada lebih dekat dengan konsumen. Ketiga di dalam rangka healthy food ya. Ya barangkali seperti yang saya lihat di luar negeri dan lain, katakanlah Thailand ya, atau Vietnam, itu sebenarnya ada peraturan di DKI tidak boleh masuk ayam hidup, harus sudah karkas yang sudah potong dan itu sudah proses cold chain yang sehat. Nah, jadi kalau itu proses kita terapkan, nanti broker-broker biasa aja dia menjadi pedagang ayam, tetapi dalam bentuk ayam yang segar ya, yang chiller ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan, cuma sekarang sepertinya kok kita dialog seperti ini sulit, Mbak. Oke. Nah ini yang sebenarnya kita harapkan, sebenarnya ide yang untuk mereka punya akses langsung sudah lama kami tawarkan. Oke. Dan kita tidak keberatan pemerintah fokus kepada peternak mandiri saja, tapi dengan memberikan akses atau affirmative action, dia punya akses, dan DKI juga waktu itu setuju. Oke. Sampai begini, ditanya oleh Direktur Pemasaran Dirjen Peternakan, pembayaran bagaimana? Ya dijawab oleh Pasar Jaya ini kan, atau apa ya, yang Badan Usaha DKI Jakarta. Wah itu kita bayarnya 2 minggu atau 3 minggu lah. Wah nggak bisa, peternak nanti keberatan. Saya bilang ada solusinya, yaitu apa istilahnya sistem factoring. Oke. Jadi begitu mereka serahkan ayam ke Pasar Jaya dengan tanda terima ini, dia ke Bank DKI saja kan, paling juga kena biaya sedikit kan. Jadi banyak cara yang kita bisa cari dan semua happy, konsumen juga happy kan. Ya. Tapi kalau jangan kan begini, hanya memprotek satu orang tapi mengorbankan yang lain juga kan. Ya. Karena jangan lupa konsumen juga berhak mendapatkan katakanlah nutrisi atau protein hewani yang murah. Ya. Tapi kembali lagi, saya tidak mengatakan mengorbankan kawan-kawan peternak kecil. Mari kita duduk bersama agar bagaimana konsumennya juga bisa terjaga daya beli. Kalau kita bandingkan Malaysia, Malaysia mungkin 1 tahun per kapita sudah sampai 50 kilogram ayam. Kita di angka? Kita ya mungkin 14 kilo.
Oh jauh, bahkan lebih Tapi dari 3 kali begini, lipat. 14 kilo itu per tahun, kalau kita bilang Jabodetabek, mungkin Jabodetabek 30-40 kilo per kapita. Oke. Yang orang lain yang mungkin setahun ya untung-untungan kalau 1-2 ekor dia makan setahun. Oke, artinya Jadi gapnya sangat masih tinggi gap, ya. dan itu yang Pak Prabowo maksudkan dengan Program makan bergizi gratis. adalah untuk itu kan. Iya, iya betul. Dan tadi kan artinya sekali lagi bahwa program dari pemerintah, niat dari pemerintah ini sangat baik ya dengan Iya. program makan bergizi gratis, kemudian juga dengan upaya yang dilakukan juga begitu dengan target ataupun juga astacita untuk swasembada pangan begitu. Dan ini adalah sektor-sektor yang sebetulnya juga harusnya diuntungkan ya dengan program dari Pak Presiden. Nah tadi Anda menyatakan bahwa oke di sini ada program pemerintah, di sini ada permasalahan dan juga yang solusi yang harus diselesaikan begitu. Tapi overall seperti apa Anda melihat ini semua akan membawa sektor peternakan akan lebih baik ke depannya begitu. Artinya ada tuntutan untuk sektor ini juga memperbaiki diri begitu dengan target dan tujuan dari. Jelas saya dengar nanti untuk makan bergizi gratis tahun depan mungkin 200-an triliun total ya. Ya udah para peternak mandiri aja yang supply kebutuhan-kebutuhan itu kan. Oke. Itu kan lebih clear gitu. Tadi langsung balik lagi ke mekanisme Iya, yang jadi Anda kembali lagi kita sampaikan. mesti tentukan bagaimana institusi kelembagaannya bagaimana, ada yang mengkoordinasi, tapi maksud saya jangan semua itu ad hoc. Jadi bereaksi kalau ada yang protes kan, tapi kita mesti memikirkan. Dan kita juga harus bagaimana membuat perunggasan ini efisien seperti Malaysia yang mengekspor. Thailand. Thailand mengekspor ayam ke Jepang itu $1 miliar. Oke. Kenapa bisa? Karena mulai dari bahan baku pakan yang ekonomis, ya, bukan murah, tetapi ya memang semua diuntungkan lah. Baik. Jadi petani jagungnya diuntungkan lah. Oleh karena itu penataan yang benar, bagaimana produktivitas jagung yang tinggi. Kalau Turki bisa 13 ton per hektar, ya kita nggak usah 13 lah. Baik. Yang real separuh dari itu saja kan petani untung. Dengan kondisi oversupply kita, apakah kita artinya meningkatkan ekspor atau mungkin berorientasi lagi Kita ke tidak ekspor? bisa ekspor karena memang memproduksi ayam itu di Indonesia cukup mahal. Jagung mahal karena tergantung season, dan ada restriksi juga tidak boleh impor dan seterusnya. Jadi memang kita memang perlu waktu untuk membedah semua ini. Kalau usul kami adalah membuat grand design. Grand design untuk perunggasan Oke. ke depan dengan acuan, kalau saya boleh usul, benchmark kita Thailand. Oke. Saya pernah lihat satu pabrik di Thailand, masuk ayam hidup, keluarnya sudah dalam bentuk dus, siap ekspor ke Inggris. Pada waktu labelnya Inggris, tapi diekspor kemana-mana. Ya. Jadi satu mata rantai. Nah ini kan sangat efisien. Baru mereka menata petani jagung juga dalam kawasan puluhan sampai 100 hektar. Ada satu pengusaha di situ yang dengan alat traktor, dia yang olah tanah, dia memberikan menjual benih dan seterusnya. Semua diberi utang, tapi saat panen dengan alat modern, harvester, jadi langsung begitu selesai panen dipipil, langsung ditimbang sekian ton, langsung bayar. Jadi ekosistemnya itu mulai dari bahan baku. Ya tadi kita perlu grand design ya. Oleh karena Tulis itu perlu mengikuti grand ya. design, dan Baik. kalau kita tambal sulam begini ya artinya akan terus-menerus begini juga. Cuma kembali lagi ya kita, kalau pemerintah mau begitu kita ikut aja Mbak. Oke. Ya, kita Tapi tidak artinya memang mau melawan komunikasi- pemerintah kan. Betul, kita tetap harus. Cuma yang kita sayangkan, kita kehilangan waktu. Yang mestinya menjadi eksportir, ya kita hanya hidup begini. Dan jangan lupa, kita ini punya tanah, punya air, punya matahari. Yang paling baik untuk menanam jagung dan lain-lain kan. Kenapa tidak manfaatkan secara maksimal? Oke.